oleh Ibu Prof. Dr. Purwanti MSI Cons mengenai materinya yaitu peran strategis orang tua di era new normal. Nah, untuk sesi pertama ini, bagi Bapak Ibu panelis dan peserta yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan langsung berikan via chat, baik itu di Zoom maupun di live streaming YouTube. Tidak semua pertanyaan nanti akan kami sebutkan, namun kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk mewakili keseluruhan penanya, dan untuk terkait materi lebih lanjut, panelis dan peserta yang berbahagia dapat langsung nanti menghubungi pemateri kita. Baiklah, pemateri pertama kita adalah Ibu Profesor Dr. Purwanti MSI Cons. Di dunia konseling, Ibu ini namanya sudah sangat besar sekali. Hampir tidak ada orang yang tidak mengenal beliau, khususnya di dunia bimbingan dan konseling. Beliau adalah profesor dari Universitas Muhammadiyah Negeri Magelang. Adalah salah satu orang hebat yang kita semua sangat menghargai beliau. Kepada Ibu Profesor Dr. Purwanti MSI Cons, kita persilahkan. Terima kasih. Dengar suara saya, Mbak Elvi? Dengar, Ibu, ya. dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir, bisa menghadiri undangan dari panitia webinar dengan judul peran orang tua terkait dengan menghadapi new normal. Pertama kami ucapkan terima kasih, penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Ibdil dan teman-teman tim di IICIT Padang yang telah memberikan kepercayaan pada saya dalam rangka untuk memberikan sekelumit informasi. Jadi saya sampaikan sekelumit informasi ini karena saya menyadari bahwa apa yang saya punya itu belum apa-apa gitu. Jadi nanti kita bisa sharing apa yang saya dapat, apa yang saya ada di diri saya, nanti bisa kita sharing di kegiatan seminar series kedua ini. Saya ucapkan terima kasih, penghargaan yang setingginya yang saya hormati Bapak Taufik, sahabat saya di UNP Padang. Selamat Pak, bisa ketemu di webinar pada siang hari ini. Pada ya, Pak, sama-sama. iya, sama-sama. Pada Pak Sunarwan, ini juga sahabat saya ketika kalau pas ngajar di UNES begitu, dan teman-teman tim di IICIT yang di Padang, dan juga yang saya hormati, saya apresiasi peserta seminar pada siang hari ini banyak sekali, tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara hampir sekitar 200 ya, dan itu di beberapa pelosok Nusantara, dari Padang sendiri ada, dari luar, dari Jawa, ataupun dari luar Sumatera. Luar biasa peserta seminar pada siang hari ini yang sudah betul-betul meluangkan waktu untuk menimba ilmu atau memperoleh informasi yang nanti insya Allah semoga bisa bermanfaat yang digunakan untuk menghadapi era new normal. Baik, akan saya share materi saya. Nah, materi yang diberikan kepada saya yaitu peran strategis orang tua di era new normal. Kita tahu bahwa sudah cukup lama sebetulnya kita menghadapi masa pandemi ini. Kurang lebih sudah hampir, kalau mulai dihitung mulai bulan Maret, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, sekitar 5 bulan. Sehingga sangat lama sekali sebetulnya, sehingga mungkin ini mempunyai dampak yang cukup luar biasa pada
kita semua, baik anak-anak, orang dewasa, remaja, atau siapapun, ya, siapapun, sehingga nampaknya menghadapi pandemi ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang perlu kita upayakan. Semoga nanti kita bisa menyesuaikan dengan pandemi ke depan, yaitu di new normal. Perlu saya sampaikan bahwa new normal itu merupakan suatu tahapan, tatanan baru setelah stay at home. Stay at home berarti berada di rumah. Atau setelah WFH, work from home, bekerja di rumah. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa ketika kita menghadapi pandemi, itu banyak perubahan-perubahan yang sangat mendasar, pola-pola perilaku, pola kebiasaan, mindset itu berubah total. Ya, ini menyangkut beberapa kalangan, baik mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Mulai dari beberapa sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun yang lain. Yang semula kerja di luar, di kantor, nah di beberapa mall, nah tiba-tiba dengan kondisi pandemi mau tidak mau kemarin itu beberapa bulan yang lalu itu kita terpaksa, bukan terpaksa tapi kita harus berada di rumah. Hal ini dikarenakan supaya pertama tidak penyebaran COVID itu tidak terlalu masif begitu, dan juga kita mengantisipasi diri kita sendiri dan orang lain supaya tidak terjangkit COVID. Dan juga merupakan pembatasan sosial. Jadi adalah pembatasan sosial yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran secara masif dari virus corona COVID-19. Nah, terkait dengan hal itu, bahwa anak, termasuk kita semua sebetulnya, itu sebetulnya memerlukan suatu aktivitas di luar rumah. Nah, kalau melakukan aktivitas di luar rumah, maka seseorang atau individu, manusia itu dapat beraktivitas di luar rumah, itu tentunya dengan menggunakan standar protokol kesehatan, agar semua pihak, termasuk kita semua atau orang lain, itu tidak terjangkit dengan COVID-19. Nah, aktivitas di luar rumah itu dilaksanakan tentunya dengan suatu kesadaran bahwa wabah COVID, pandemi ini masih ada di sekitar kita. Dan itu saya pikir ya, dan semuanya saja berpikiran bahwa itu kapan itu akan berakhir. Ya, kapan itu akan berakhir, dan insya Allah kita kalau berdoa bersama-sama semoga wabah ini kan cepat selesai, begitu, cepat menghilang di lingkungan kita. Tapi sampai sekarang itu belum ada tanda-tanda, belum ada yang jelas, belum ada vaksin dan belum ada obat yang diproduksi secara massal. Semoga kita nanti ke depan obat itu segera diproduksi secara massal. Itu harapan kita seperti itu, begitu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di dalam new normal itu merupakan sebetulnya itu merupakan suatu tatanan baru, kebiasaan baru, perilaku baru yang harus kita lakukan, yang harus kita biasakan dan harus kita bentuk. Dan semua ini tatanan baru, kebiasaan baru, perilaku baru ini harus berbasis pada adaptasi. Adaptasi penyesuaian diri dengan kehidupan baru setelah work from home. Ya, berarti work from home. Work from home itu mulai dari bekerja, mulai dari belajar, begitu. Nah, kenapa ini merupakan suasana baru? Ya, harus itu dilakukan new normal itu. Nah, karena kita mau tidak mau kita harus produktif, ya, harus produktif, harus melakukan suatu aktivitas, yang bekerja juga harus bekerja secara maksimal, yang belajar juga harus bisa belajar secara maksimal, gitu. Nah, tentunya ketika kita melakukan suatu aktivitas di luar rumah, itu kita tetap
berpedoman dan kita harus mematuhi apa yang disebut dengan protokol kesehatan, ya. Protokol kesehatan ini esensinya dalam rangka untuk mencegah, ya, mencegah penyebaran COVID-19 gitu, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain atau masyarakat secara umum begitu. Nah, kalau kita tidak, melakukan protokol kesehatan, tidak mematuhi protokol, kesehatan seperti yang sudah digariskan, yang sudah disampaikan oleh, petinggi-petinggi kita, oleh pejabat-pejabat ya, oleh petugas, oleh Menteri Kesehatan ya, atau oleh WHO, maka tentunya, COVID ini tidak akan pernah, hilang ya, justru mungkin akan semakin bertambah. Nah, untuk itu tentunya, ketika kita menghadapi new normal, kita melakukan suatu aktivitas, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, yang kita tetap hidup harus berdampingan dengan COVID ya. Jadi tadi COVID itu tidak bisa hilang begitu saja. Nah, mau tidak mau supaya kita sehat, masyarakat tetap sehat, dan tetap kita melakukan suatu aktivitas produktif, yang itu yang diharapkan semua tentunya, maka tentunya kita harus mematuhi apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Dan tentunya protokol kesehatan banyak masyarakat itu sudah tahu semua, antara lain itu memakai masker. Nah, tentunya dalam memakai masker itu tidak asal memakai gitu. Jadi ada yang memakai masker hanya sampai di mulut saja, tapi ya jadi kalau pakai masker itu ya harus, sempurna sampai hidung gitu ya. Dan harus cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Jadi jangan sampai, pegang-pegang wajah sebelum tangan kita bersih, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau pakai sabun begitu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu jaga jarak aman, 1 sampai 2 meter begitu. Itu ada beberapa hal itu. Ya, jadi itu ada beberapa hal yang terkait dengan protokol kesehatan dan itu semua orang harus mematuhi hal seperti itu, tidak terkecuali juga anak, gitu. Nah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan, new normal, ya. Bahwa virus corona itu masih ada, mungkin dalam waktu relatif lama. Mengapa itu masih ada? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa karena vaksin dan obat memang belum ditemukan. Belum ditemukan dalam arti, belum bisa digunakan oleh banyak orang dan belum diproduksi secara massal. Harapan kita semua, kita berharap dan berdoa semoga segera, obat itu ada, vaksin ada, sehingga kita bisa menggunakan vaksin maupun obat itu, sehingga kita mungkin agak bebas sedikit mau kalau keluar rumah kalau sudah ada obatnya. Tetapi tidak serta-merta terus sekalipun ada obat ataupun vaksin, tiba-tiba kita seenaknya sendiri keluar rumah. Dan juga semoga nanti, dalam new normal ini kita bisa melaksanakan semua aktivitas sehingga bisa produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap individu dalam hal ini anak, karena kita terkait dengan peran orang tua, anak memiliki potensi untuk beradaptasi terhadap keadaan, termasuk new normal. Jadi dia punya potensi. Tapi perlu diketahui bahwa potensi itu adalah sesuatu yang sifatnya potensial dan belum bisa muncul. Nah, itu disitulah maka bagaimana kita mengoptimalisasi, menstimulasi potensi sehingga anak itu bisa melakukan adaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Nah, kalau kita lihat di beberapa institusi atau kantor atau lembaga atau di masyarakat itu masih ada anak-anak itu yang tidak pakai masker, yang lari ke sana ke sini, yang tidak cuci tangan. Nah, itu adalah peran orang tua itu sangat strategis sekali, terkait dengan bagaimana anak itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi, baru yang disebut dengan new normal gitu. Nah, yang ketiga, yang beberapa hal yang perlu kita perhatikan yaitu hasrat untuk ingin tahu.
Ya, anak itu rasa ingin tahunya cukup besar sekali, luar biasa pada diri anak gitu. Dan itu saya pikir tidak hanya anak gitu, orang tua pun hasrat ingin tahunya besar. Nah, kalau, anak-anak, eee, bertemu dengan temannya, itu pasti mereka mesti, apa yang dibawa oleh temannya, mereka mesti ingin tahu, "Apa itu? Apa ini? Apa itu?" Begitu. Nah, itu kalau anak-anak tidak dikondisikan oleh orang tua atau oleh siapapun, oleh lingkungan, maka tidak menutup kemungkinan itu, hal tersebut juga bisa membuat pada diri anak itu bisa terjangkit dengan Covid gitu. Nah, itu jadi anak-anak mempunyai rasa ingin tahu yang hasrat ingin tahunya cukup tinggi. Yang selanjutnya pada anak itu mempunyai suatu kebutuhan untuk pengembangan diri. Nah, untuk pengembangan diri ini anak itu tidak, bisa anak hanya di rumah saja, begitu. Ya, dan kebutuhan pengembangan diri, aktualisasi diri. Nah, di sini anak, bagaimana mereka harus, bisa mengekspos, mengeksplorasi, mengaktualisasikan semua potensi, itu juga butuh orang lain. Nah, di situ bagaimana anak bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara bagus, dan tentunya ini, tidak menyalahi aturan protokol kesehatan, supaya Covid itu tidak lebih masif lagi untuk menyebarnya, maka di sini lagi-lagi orang tua itu luar biasa perannya. Ya, baik orang tua di rumah, maupun orang tua di sekolah, ataupun orang tua di masyarakat. Jadi orang tua itu kalau bisa kita dalam tanda kutip ya, kalau di rumah tentunya itu ada orang tua kandung, ada orang tua tiri, dan sebagainya. Tapi kalau di sekolah itu guru itu juga sebagai orang tua. Ya, kalau di sekolah. Kalau di masyarakat, ya tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ketika anak melakukan pengembangan diri, aktualisasi diri, supaya mereka nyaman, aman, karena ini baru masih pandemi, maka, anak juga perlu melakukan, perlindungan diri. Nah, tentunya di sini dalam konteks new normal, dalam konteks masih dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 ini, maka perlindungan diri dalam konteks di sini adalah, supaya mereka memenuhi protokol kesehatan. Nah, bagaimana kalau anak kecil, kalau anak yang sudah remaja, dan anak yang masih anak-anak di SD, TK, nah itu bagaimana anak itu supaya betul-betul bisa melindungi diri agar aman terhindar dari, COVID-19. Nah, dan selanjutnya yang keempat, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika masuk di new normal, bahwa penataan mindset, ya, pola-pola pikir, ya, jadi, pola pikir yang dulunya mungkin ini tidak ada karena tadi sudah disampaikan oleh protokol, oleh moderator bahwa dulu mindset-nya beda dengan sekarang, sebelum pandemi. Karena pandemi ini memang ini adalah sesuatu yang luar biasa dan tidak kita prediksi, ya, karena ini adalah suatu apa, sunatullah juga ya, karena tidak kita prediksi. Tidak kita semua tidak mempunyai pemikiran bahwa, akan terjadi pandemi, tapi karena tiba-tiba ada pandemi, nah bagaimanapun manusia mau tidak mau harus bisa menerimanya dengan lapang dada, dan tentunya tidak hanya sekedar menerima, tapi bagaimana untuk mengupayakan supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Nah, di dalam penataan mindset bahwa melaksanakan ini anak juga harus bisa, pola pikirnya juga harus bisa dirubah, yaitu melaksanakan protokol kesehatan itu merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan yang tidak mau, suka atau tidak suka, anak itu harus, melaksanakan, tidak bisa tidak, gitu. Nah, termasuk tadi ada beberapa hal, protokol kesehatan itu sudah saya sampaikan di awal, begitu. Nah, di sini, ada 4 hal, menurut, saya, nanti mungkin bisa dieksplor lagi ketika kita melakukan, apa namanya, pertanyaan nanti dialog ya, dialog, ada sesi dialog, bisa dieksplor lagi, oleh teman-teman, peserta seminar yang hadir pada siang hari ini. Nah, di dalam new normal itu, tadi
merupakan suatu tatanan, suatu kebiasaan, suatu pola-pola perilaku baru yang harus dilaksanakan dalam rangka untuk beradaptasi, menyesuaikan diri supaya kita bisa terhindar dari COVID dan COVID itu tidak menyebar lebih masif lagi begitu, dan tentunya untuk mengantisipasi dan supaya COVID itu akan segera berakhir itu. Jadi perlu ada perubahan-perubahan perilaku yang semula perilakunya mungkin ke kantor lebih bebas lagi tanpa pakai masker, duduk bercengkrama dengan teman-teman kantor lebih bebas, anak-anak bermain itu lebih bebas ya, main di luar, main apa saja itu lebih bebas ketika belum ada pandemi. Nah, belanja ke toko atau ke mall, yang sekarang mall mungkin sudah mulai ada yang buka, tapi kan masih banyak yang masih ada ketakutan begitu. Yang dulunya bebas masuk ke rumah makan, nah sekarang harus lebih berhati-hati. Berarti kan harus merubah pola-pola mindset-nya dirubah, pola-pola perilakunya dirubah, dan mau tidak mau, suka atau tidak suka harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dan itu tetap harus beraktivitas. Nah, di sini peran orang tua yang cukup luar biasa. Peran orang tua itu luar biasa, mulai dari pembentukan kepribadian, pembentukan perilaku, pembentukan sikap, pembentukan yang lain, termasuk menciptakan anak-anak yang cerdas tidak hanya cerdas di tidak hanya cerdas di akademik, tapi cerdas secara komprehensif begitu. Komprehensif, maka orang tua itu adalah suatu pendidik yang utama dan pertama yang tidak ada tandingannya. Gitu. Nah, orang tua sebetulnya itu komponen orang tua utuh itu terdiri dari ayah, ibu. Ayah dan ibu yang dibangun dalam suatu perkawinan yang resmi, ya, yang membentuk dalam sebuah keluarga dan hidup dalam rumah tangga. Itu orang tua. Jadi orang tua harus mempunyai peran yang sangat strategis, mempunyai peran yang cukup penting, berkontribusi penting sekali terhadap pembentukan perilaku-perilaku anak-anak ketika menghadapi new normal. Nah, tadi saya katakan bahwa orang tua adalah pendidik di dalam keluarga, itu adalah orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama. Orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anak, maka di sini peran aktif orang tua begitu penting, sehingga tidak dapat digantikan oleh orang lain. Tadi disampaikan oleh moderator bahwa selama pandemi, sebelum pandemi, maka full itu orang tua biasanya karena orang tua mungkin sibuk, ya mungkin sibuk bekerja di kantor mulai pagi sampai sore, sehingga pendidikan anak itu diperserahkan sepenuhnya pada sekolah begitu, full mulai pagi sampai sore. Dan sebetulnya tadi sudah saya sampaikan bahwa orang tua itu peran aktifnya cukup luar biasa dan tidak dapat digantikan oleh orang lain, sekalipun oleh guru begitu. Oleh karena itu, maka tidak tepat jika orang tua hanya menggantungkan pada pihak-pihak lain, termasuk dalam hal ini sekolah, itu guru, pendidik, ataupun dititipkan pada sekarang itu ada namanya TPA, Taman Penitipan Anak, itu tidak kayaknya kok kurang tepat begitu. Dan di dalam keluarga, orang tualah yang pertama-tama yang bertanggung jawab membekali anak dengan berbagai macam pengetahuan, keterampilan, sikap maupun yang lain. Nah, dalam hal ini, dalam konteks ini, bekal pengetahuan yang harus diberikan pada anak yaitu mengenai protokol kesehatan, ya supaya hidup sehat, anak bisa bebas dari sakit, tetapi anak-anak itu tetap bisa melaksanakan kegiatan produktif baik di luar rumah, di tetangga maupun di yang lain. Tetapi tentunya anak-anak harus dijaga kesehatannya. Nah, itu adalah peran orang tua. Nah, keluarga sebetulnya merupakan tempat pertama di mana anak-anak
menimba pengalaman pribadi, pengetahuan, sikap, perasaan, perilaku, dan sebagainya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah perilaku tadi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa tidak bisa kita sangkal bahwa orang tua itu mempunyai tanggung jawab yang besar, ya, mempunyai tanggung jawab yang besar terkait dengan pembentukan perilaku ini. Nah, peran orang tua di era new normal, ini ada beberapa peran yang saya tulis di sini, yaitu yang pertama adalah pembentukan perilaku. Pembentukan perilaku pada anak-anak itu harus kita ketahui, tidak bisa digeneralisasi. Ya, karena anak itu nggak bisa digeneralisasi, diberlakukan secara umum. Kita lihat usia anak. Ya, usia anak ada yang anak masih berada di TK atau anak usia dini, itu sekitar usia 0 sampai 6 tahun. Anak SD itu sekitar 6, 7 sampai 12 tahun. SMP itu masuk remaja sekitar usia 13, 14, 15. Dan SMA, remaja akhir, itu sekitar 15, 16, 17, 18 lah anak. Tergantung kita konteksnya arahnya kemana gitu. Kalau menurut undang-undang, anak itu usianya sampai akhir 18 tahun, begitu. Ya. Nah, jadi pertama kita harus kita lihat dalam pembentukan perilaku tentunya beda antara anak usia TK, anak usia PAUD, anak usia SD, anak usia SMP, itu berbeda-beda. Dan saya yakin yang hadir pada kesempatan ini ataupun yang mendengar secara berdasarkan di video atau di Instagram, tentunya mempunyai putra-putri yang berbeda-beda. Ada yang di usia PAUD, ada di usia SD, kelompok bermain, TK, SD, SMP, SMA, begitu. Dan tentunya itu harus diperhatikan, ya. Karena usia itu akan membawa kepada karakteristik, ya, karakteristik anak. Karena masing-masing usia mempunyai ciri khas, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Anak SD karakteristiknya berbeda ketika kita berhadapan dengan anak-anak SD, anak TK. TK itu ada usia 5, 6, kalau ada kelompok bermain 3, 4, TPA. Nah, itu tentunya kita berbeda-beda ya di dalam menghadapi, dalam membentuk perilaku pada anak-anak itu. Nah, di samping karakteristik di tahapan usia, ya tahapan usia itu berbeda-beda tahapan. Ada yang tadi saya sampaikan ada TK, SD, SMP, SMA, dan anak bayi, anak awal, usia awal, anak akhir itu berbeda-beda. Nah, anak-anak seperti itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristiknya itu dilihat dari berbagai macam aspek tentunya, jangan digeneralisasi. Nah, di selain itu, kita juga harus melihat karakteristik anak terkait dengan kepribadian. Ada anak yang pendiam, ada anak yang biasanya ngomong, ceriwis. Nah, dalam pembentukan perilaku itu juga harus diperhatikan seperti itu. Anak yang pendiam tentunya kalau kita paksa, kita ceriwis, kita paksa, atau pokoknya kamu seperti ini, kalau nggak seperti ini nggak bisa. Nah, itu juga nggak bisa. Kalau ada anak yang banyak bicara, nah apa yang harus kita lakukan begitu. Nah, ini juga harus diketahui oleh para orang tua ketika kita menghadapi karakteristik sifat kepribadian anak. Ada anak yang ekstrovert, ngomong terus, ngomong terus ceriwis begitu. Ada anak yang introvert cuma diem saja. Nah, itu kita juga harus memperhatikan seperti itu ketika kita membentuk perilaku yang baru tadi ya, karena kita harus mempunyai perilaku yang baru. Nah, itu tentunya harapannya supaya anak betul-betul bisa melakukan membentuk perilaku sendiri yang bagus gitu. Jadi pada dasarnya perilaku itu bisa dibentuk dari lingkungan. Ya, jadi dibentuk oleh lingkungan dan dikondisikan oleh lingkungan. Dalam hal ini kalau di keluarga oleh orang tua. Dan yang ketiga, ketika dalam membentuk perilaku anak, yang ketiga itu bagaimana cara orang tua.
caranya itu bervariasi, ada banyak macam. Yang pertama, bisa melalui pembiasaan. Pembiasaan misalnya, kalau mau pergi, anak-anak itu dibiasakan mulai pagi, sudah dibiasakan kalau pergi harus bawa hand sanitizer, harus pakai masker, atau kalau perlu ditambah dengan face shield itu kan akan lebih bagus. Karena, masker kalau dilengkapi dengan kalau face shield itu akan lebih bagus, untuk mencegah penularan Covid, tuh. Dan sekarang ada face shield yang cukup, bagus ya, bagus yang bisa digunakan oleh anak-anak termasuk orang dewasa, yang ada kacamatanya itu luar biasa itu, belinya bisa di online. Nah, itu, untuk anak-anak akan lebih bagus, sehingga untuk mengantisipasi cukup signifikan itu, terkait dengan penularan Covid. Nah, terus biasakan kalau habis pegang-pegang sesuatu, terutama yang kondisi di rumah atau di luar rumah. Kalau di rumah itu pegang-pegang misalnya yang sangat rentan itu biasanya di, pegangan pintu, di tombol listrik gitu ya, itu kan sering banyak yang pegang-pegang itu. Nah, itu terus biasakan jangan sampai anak-anak itu langsung pegang wajah, kena mata, hidung, mulut. Nah, itu juga berbahaya sekali karena kita tidak tahu apakah di situ ada Covid atau tidak. Karena, Covid itu termasuk, makhluk yang kuat, kecil sekali yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Sehingga lebih bagus anak-anak itu dibiasakan cuci tangan sesering mungkin, kalau saya katakan itu sesering mungkin. Nah, itu kalau di rumah. Nah, kalau di luar rumah, ya anak-anak juga, harus dibiasakan setiap pergi itu harus komplit, harus ada hand sanitizer harus mereka bawa, masker juga harus kita dibawa, kalau perlu dilengkapi dengan face shield dan juga, tadi jaga jarak. Jaga jarak itu luar biasa dan itu harus dibiasakan. Di rumah pun, apalagi ada kakaknya atau ada, neneknya begitu, sehingga harus dibiasakan jaga jarak berkisar antara 1 sampai 2 meter gitu. Nah, itu pembiasaan. Jadi pembiasaan itu kalau secara rutin dibiasakan anak-anak itu, apalagi di usia-usia muda, anak-anak TK, anak SD, di usia-usia awal kalau sudah dibiasakan, biasanya mereka itu akan, pembiasaan itu akan terinternalisasi. Sudah terinternalisasi otomatis, akan, biasa nanti keluar pasti bawa, tadi perangkat untuk sebagai protokol kesehatan. Selain pembiasaan, yaitu perlu orang tua memberikan suatu nasihat, tetapi nasihat ini juga harus diberikan sesuai dengan usia, gitu. Nah, kalau anak kecil nasihat ya, itu anak kecil misalnya 4 tahun, 5 tahun, itu kalau diberikan nasihat ya harus hati-hati, ya kan. Karena pembentukan perilaku pada anak-anak kecil itu lebih bagus dengan melalui pembiasaan. Kalau nasihat itu biasanya untuk sudah, lebih bisa berpikir nalar. Biasanya itu usia 5 tahun sudah bisa diberikan nasihat, logika, alasan mengapa harus membawa perangkat untuk sebagai protokol kesehatan. Nah, itu anak-anak usia 4, 5 ke atas itu sudah bisa. Tentunya pemberian nasihat ini pun juga melalui strategi-strategi khusus, kapan orang tua harus memberikan nasihat, kapan orang tua tidak. Karena pemberian nasihat kalau terlalu sering pun anak kan juga bosan untuk menerima nasihat begitu. Ya, itu anak-anak sekarang karakternya seperti itu gitu. Selain, nasehat juga instruksi juga bisa diberikan instruksi, "Ayo kamu seperti ini, pakai ini." Ya itu juga harus melihat, karakteristik anak. Karena tidak semua anak juga mau diberikan instruksi oleh, orang tua. Nah, selain itu, selain pembiasaan, nasehat, instruksi, ada hal yang sangat penting juga yang tidak bisa kita tinggalkan sebagai orang tua, yaitu memberikan contoh, memberikan model, ya. Tidak usah terlalu banyak bicara, biasanya orang tua pergi sama anak itu sudah langsung bawa masker. Nah,
kita memberikan nasihat, memberikan instruksi, memberikan apa saja bentuknya dengan lesan, tetapi orang tua tidak melakukan sendiri, tidak memberikan contoh. Nah, ini juga, merupakan sesuatu yang tidak bagus, ya, tidak bagus dan ini presiden buruk bagi anak-anak. Lah, wong bapak ibu saya kan pergi nggak bawa masker kok, ya kan. Bapak ibu saya nggak pernah cuci tangan kok. Bapak ibu saya kalau di luar malah ketemu temannya malah cipika-cipiki, cium pipi kanan kiri. Nah, itu kan sekarang kan sudah beda, pakai salaman juga sekarang sudah mulai berbeda. Kalau dulu mungkin ketemu dengan teman, ya salaman, cipika-cipiki. Nah, hal-hal seperti itu kan sekarang sudah harus ya bukan dihilangkan dulu, dihilangkan dalam, waktu tertentu karena masih dalam masa pandemi. Nah, itu contoh. Jadi contoh orang tua itu mulai dari, apa yang disampaikan secara lisan oleh orang tua ataupun oleh, sikap perilaku orang tua itu sendiri, sehingga anak bisa lihat begitu, bisa lihat, "Oh ternyata orang tua saya seperti itu," begitu. Jadi artinya harus ada konsistensi ya. Jadi memberikan contoh, harus wajib diperlukan oleh orang tua, sehingga tidak usah banyak bicara, itu akan lebih bagus. Orang tua langsung berikan contoh pakai masker, anak disiapkan maskernya, nanti lama-lama pembiasaan hal seperti itu akan mendarah daging, kan akan diinternalisasi oleh anak gitu. Nah, hal seperti itu, akan membentuk suatu, perilaku ya, perilaku-perilaku yang bagus pada anak, sehingga perilaku itu tentunya akan dibawa anak ketika anak, melakukan interaksi sosial di luar rumah. Yang selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan hak-hak anak. Nah, kebutuhan dalam hal ini yaitu ada kebutuhan fisik, psikis, sosial. Nah, dalam konteks, new normal, kebutuhan fisik ini tentunya saya yakin semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir atau saudara-saudara peserta seminar yang hadir sudah memahami kebutuhan fisik ini ada, makan misalnya ya kan. Makan itu juga penting sekali, makan yang bergizi. Dengan makan yang bergizi, itu kan bisa meningkatkan imun. Kalau imunnya meningkat, maka anak itu akan sehat, sehingga, sangat, sulit sekali, COVID itu bisa masuk misalnya itu kalau. Nah, juga kesehatan, istirahat ya, supaya fisiknya supaya aman, tentunya juga harus menjaga protokol kesehatan tadi itu. Itu kan termasuk pemenuhan fisik ya, pemenuhan kebutuhan fisik gitu. Jadi, diharapkan, fisik bisa prima, bisa sehat betul, sehingga hal-hal itu bisa, anak-anak bisa melakukan, interaksi dengan bagus. Yang selanjutnya yaitu, psikis. Psikis dalam hal ini bagaimana anak itu bisa merasa nyaman, bisa merasa aman, bisa merasa senang dan semuanya begitu. Nah, kebutuhan psikis ini, karena pada, masa new normal atau selama ini anak-anak, mungkin belajar di rumah atau stay di rumah begitu atau belajar di rumah, ini tentunya anak akan merasa jenuh dan saya pikir tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun, orang tua pun kalau tinggal berlama-lama di rumah juga sangat jenuh sekali sehingga bagaimana itu, orang tua mempunyai peran yang penting supaya anak itu merasa senang, tentunya harus dihibur, merasa nyaman ya supaya anak, nyaman, tidak merasa bosen dan merasa happy-happy. Nah, itu semua itu terpenuhi itu karena, bantuan atau pendampingan pola asuh dari orang tua, ya. Pola asuh dari orang tua itu sangat besar sekali untuk pemenuhan kebutuhan rasa nyaman, aman, senang. Sehingga anak tidak lagi, merasa, jenuh jenuh dan mereka juga merasa bosen dan mereka mungkin hal-hal seperti ini juga, membuat anak-anak akan berperilaku yang tidak tepat.
Dan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Ya, sosial dalam hal ini adalah perlu saya sampaikan bahwa semua individu termasuk anak kita semua adalah sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Dan sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial, anak tidak bisa lepas dari orang lain. Dan tentunya mereka saling berinteraksi, bersosialisasi, berteman, bermain dengan anak-anak semua. Nah, disitulah peran orang tua, bagaimana orang tua itu bisa membentuk perilaku-perilaku baru ya yang beradaptasi supaya mereka ketika mereka bersosialisasi, bermain, berteman, ketemu dengan temannya mereka itu aman. Aman tidak hanya untuk anak kita tapi untuk semua anak yang kebetulan saat itu melakukan interaksi. Nah, di situ adalah peran orang tua untuk membentuk perilaku pada anak. Dan yang selanjutnya yaitu di pendidikan, baik formal maupun non formal di sini ya, formal dan non formal ya, yaitu selama ini anak-anak belajar di rumah, entah kapan besok ini tahun ajaran baru apakah anak-anak sudah bisa masuk di sekolah atau belum begitu, karena masih banyak zona-zona yang hijau, zona-zona yang kuning maupun merah, dan memang diharapkan kalau zona hijau mungkin bisa berkomunikasi tapi bisa belajar di luar, tapi itu pun tetap memenuhi protokol kesehatan gitu. Ya. Sedangkan bagi anak-anak yang masih stay di rumah, belajar di rumah gitu, apa peran orang tua di situ? Yang pertama tentunya sebagai pendamping. Ya, sebagai pendamping. Nah, sebagai pendamping orang tua harus selalu mendampingi. Nah, bagaimana kalau orang tuanya itu bekerja, ya bekerja di luar dan harus bekerja di luar harus sudah produktif ya tentunya sebagai pendamping orang tua tentunya ini harus ada strategi-strategi khusus supaya anak itu betah di rumah ya betah di rumah tentu betah di rumah sekalipun kita bisa mungkin bekerja di luar ya. Yang kedua, yaitu orang tua sebetulnya sebagai sumber belajar, sumber dan media, metode, ya, itu orang tua di situ. Dan kita orang tua harus menguasai semuanya itu sebagai sumber belajar, kita juga harus bisa belajar, mendampingi anak, kita menyediakan media-media belajar yang menyenangkan dan orang tua juga harus bisa menyenangkan pada anak. Orang tua menyenangkan anak itu merupakan salah satu juga media belajar gitu. Dan orang tua juga harus bisa memfasilitasi, bukan fasilitas yang dimaksud di sini bukan fasilitas yang mewah, tidak harus mewah, tapi asal fasilitas itu bisa memenuhi kebutuhan anak. Nah, sehingga kalau anak melakukan belajar di rumah dengan didampingi oleh orang tua, karena orang tua mau tidak mau harus bisa ini mendampingi anak yang awalnya mungkin tadi disampaikan oleh moderator full di sekolah, tapi mau tidak mau orang tua harus bisa mendampingi. Satu sisi orang tua harus mendampingi, satu sisi orang tua harus bekerja. Nah, ini orang tua harus bisa membagi, ya, bisa pintar-pintar membagi waktu, kapan saya harus bisa mendampingi anak malam, atau sebelum bekerja, atau sore pulang kerja, atau selalu kita kontak gitu dengan anak ketika anak melakukan belajar di rumah gitu. Ya. Yang selanjutnya yaitu membantu dan mengatasi masalah anak. Tidak menutup kemungkinan anak-anak yang stay di rumah atau belajar di rumah atau menghadapi new normal besok mereka harus masuk atau keluar rumah, berteman atau bersosialisasi atau bermain, emang tidak mau. Ini muncul suatu pada anak masalah pada diri anak ya. Jadi pasti itu ada masalah pada diri anak. Jadi masalah itu keinginannya anak itu kepingin makan di luar misalnya ya, kepingin makan di luar yang di kafe atau di rumah makan, sementara rumah makan penuh sekali banyak orang makan karena selama ini kan stay di rumah, semuanya di rumah, masak di rumah, makan di rumah. Nah, tiba-tiba sekarang sudah mulai satu demi satu rumah makan kafe sudah mulai dibuka. Nah, otomatis anak-anak kan kepingin makan di restoran atau di kafe. Nah,
itu keinginan. Nah, bagaimana supaya keinginan itu bisa dipenuhi dan sekaligus kebutuhan bisa terpenuhi. Ya, kalau keinginan tidak terpenuhi atau kebutuhan itu tidak terpenuhi, otomatis ini akan timbul suatu masalah pada diri anak ya. Anak itu maunya pokoknya keinginannya dipenuhi, kebutuhannya juga dipenuhi. Nah, tentunya ini harus ada strategi-strategi dari orang tua supaya masalah itu tidak terdapat pada diri anak di era new normal itu ya. Jadi tentunya protokol kesehatan dan tentunya dalam menginternalisasikan pada diri anak harus melalui strategi tadi sudah saya sampaikan. Ya, jadi kalau masalah itu diatasi dengan bagus, keinginan bisa terpenuhi dengan bagus, anak bisa menerima kondisi yang ada secara realitas dan kebutuhannya terpenuhi, maka anak akan merasa senang. Kalau senang, happy, maka anak-anak itu akan imunnya akan meningkat. Nah, kalau imunnya meningkat, sehat, sehingga antisipasi untuk ada COVID-19 ini. Tapi sebaliknya, kalau anak-anak itu masalahnya belum bisa teratasi dengan baik karena mungkin orang tua belum bisa maksimal untuk mendampingi anak, untuk memenuhi kebutuhan anak, maka ini anak akan mengalami cemasan, stres. Nah, otomatis ini akan menurunkan imun. Kalau imunnya menurun, otomatis rentan terhadap segala jenis penyakit. Perlu saya sampaikan di sini bahwa belajar di rumah, kalau beberapa bulan yang lalu dan sampai sekarang masih belajar di rumah anak-anak itu yang perlu diketahui oleh orang tua bahwa perlu peningkatan kesadaran bahwa belajar di rumah itu merupakan cara yang terbaik yang bisa terhindar dari penularan dan menularkan. Jadi penularan dari orang lain dan menularkan kepada orang lain. Ini hal seperti ini perlu dipahamkan pada anak-anak, terutama yang sudah mampu untuk bisa diajak dialog begitu. Yang kedua yaitu pengembangan belajar mandiri. Jadi bagaimanapun mesti ada hikmah di balik itu. Jadi belajar di rumah itu kita orang tua harus bisa membentuk perilaku anak bisa untuk mengembangkan belajar mandiri, sudah tidak harus terlalu didampingi begitu kalau bisa seperti itu. Yang ketiga yaitu menghindari keluh kesah. Berkeluh kesah itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini biasanya anak-anak itu keluh kesah. Berkeluh kesah yang ini, yang itu, yang tidak nyaman, yang kurang bisa maksimal. Nah, itu bagaimana? Karena orang tua itu adalah segala-galanya buat anak, sebagai pendidik utama dan pertama. Ya, karena kalau hanya keluh kesah saja, berkeluh itu juga untuk anak-anak juga kurang bagus dan ini juga akan mempengaruhi nanti terhadap produktivitas belajar. Dan saya pikir tidak hanya di anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa saja seperti itu. Ya, kalau pas kuliah daring itu malah enak-enak tiduran di kasur kalau ya. Kasur malah mungkin hanya masuk di Zoom terus mereka setor wajah langsung ditinggal gitu aja, videonya di off-kan. Nah, itu juga itu sesuatu presiden yang buruk. Nah, sehingga bagaimana untuk menghindari keluh kesah, karena bagaimanapun belajar itu adalah suatu kebutuhan, sehingga anak-anak harus dipahamkan bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi belajar itu mulai sejak lahir sampai akhir hayat itu. Karena tanpa belajar anak akan tidak bisa pinter, tidak bisa menyesuaikan diri ya, karena orang yang pinter, orang yang cerdas itu orang yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itulah orang yang bisa survive itu menurut suatu ahli. Termasuk ketika kita menghadapi new normal, kita bisa beradaptasi terhadap lingkungan baru, itu bisa survive itu. Bagi orang-orang termasuk anak-anak yang tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungan baru, tidak bisa survive, itu adalah akan bisa ketinggalan zaman. Gitu. Jadi penyesuaian diri itu sangat penting sekali. Yang selanjutnya, bagaimana kita mereduksi kejenuhan dan ketegangan. Nah, kalau misalnya ya, katanya orang Jawa kalau itu,
Karena kadang-kadang ya mungkin orang tua bisa memberikan suatu suasana yang menyenangkan lah, menyenangkan. Suasana menyenangkan itu bisa dilihat dari anak-anak diajak pergi tidak harus ke tempat mall atau tempat rekreasi, ya mungkin putar-putar di dalam mobil atau di kendaraan nanti pulang, kan bisa. Atau di dalam rumah kita buat suasana yang berbeda suasananya. Yang dulunya mungkin penataan kursi, tempat makan, tempat bermain itu dibuat suasana yang baru. Nah, itu juga salah satu cara untuk mereduksi kejenuhan dan ketegangan. Karena orang-orang yang sudah jenuh, karena tidak hanya anak-anak, kita pun yang tua-tua sudah jenuh sekali. Itu kalau orang jenuh bisa menyebabkan ketegangan, saraf-saraf tegang itu. Kalau sudah tegang itu stres. Kalau sudah stres itu ya itulah masalah. Ya, masalah. Sehingga hal seperti itu bisa menurunkan imunitas. Nah, Bismillah, maaf Prof, waktunya masih 10 habis. menit lagi. Oh iya, 1 menit lagi. Yang selanjutnya itu peningkatan kemampuan berpikir positif tentang kemampuan diri. Jadi orang tua harus bisa menstimulasi pada anak-anak bahwa selalu berpikir positif terhadap apapun yang terjadi, terutama sekarang. Wabah corona itu pasti ada hikmah di balik ini. Yang dulunya belajar di sekolah, sekarang bisa belajar di rumah, bisa menggunakan daring, bisa selalu dekat dengan orang tua, bisa yang lain-lain, bisa yang lain. Nah, itu harus ditanamkan pada diri anak, karena berpikir positif itu akan mempengaruhi terhadap hormon-hormon positif. Hormon-hormonnya positif, metabolismenya bagus, nah sehingga akan produktif gitu. Tapi sebaliknya kalau negatif thinking, berpikir negatif, nah itu yang muncul itu hanya jengkel, jenuh, tegang, rasanya itu nggak nyaman. Nah, itu yang negatif, itu harus kita reduksi. Jadi yang kita kembangkan adalah berpikir positif, sekalipun belajar di rumah, kita tetap harus eksis. Dan itu tidak hanya dialami oleh diri kita sendiri, tapi banyak sekali justru ini dunia begitu. Jadi itu harus dipahamkan pada anak-anak kita. Dan tentunya memahamkan pada anak-anak itu harus disesuaikan, tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu sesuai dengan usia dan karakteristik anak. Dan yang tidak kalah pentingnya di akhir yaitu tentunya tawakal sebagai orang beragama yang selalu memohon keselamatan pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini terakhir satu slide, Mbak, tinggal satu. Yaitu peran orang tua melalui apa? Ini saya buat seperti ini, yaitu pertama melalui pola asuhan, mengasuh. Pola asuhan itu semacam usaha pembinaan, pendampingan, membentuk, mengasuh, menasihati anak oleh orang tua. Itu ada beberapa jenis dari pola asuh. Nah, dari beberapa jenis pola asuh itu juga banyak orang tua mengembangkan, dan kecenderungan orang tua yang mana. Nah, ini juga harus diperhatikan dalam peran supaya peran kita bisa maksimal, karena orang tua mempunyai peran yang strategis, maka supaya peran kita secara maksimal, maka pilihlah asuhan-asuhan yang bisa memberikan kesempatan pada anak untuk bisa mengembangkan potensi, hak-hak anak bisa terpenuhi dengan baik. Kita hargai anak sebagai anak, mempunyai hak sendiri yang berbeda tentunya dengan orang tua. Jangan sebagai orang tua memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi anak. Jadi kita harus mengkolaborasi. Kapan saya harus bisa bersifat tegas, kapan saya harus bisa memberikan peluang pada anak untuk bebas, kapan saya harus selalu berdiskusi dengan anak dan sebagainya. Nah, itu adalah pilihan yang harus dipilih, sesuatu pilihan alternatif yang harus dipilih oleh orang tua supaya peran strategis kita sebagai orang tua cukup bisa maksimal untuk membentuk perilaku baru, untuk beradaptasi pada situasi yang baru, yaitu new normal. Dan yang terakhir yaitu bagaimana sifat dari pola asuh itu sendiri, tentunya keteladanan dari orang tua. Orang tua itu harus memberikan keteladanan, model. Jadi orang tua menjadi model, memberi keteladanan, memberikan contoh yang bagus melalui tutur kata, melalui sikap, melalui perilaku, sehingga semua itu harus ditunjukkan kepada oleh orang tua di hadapan anak, ya, sehingga anak akan melakukan yang sama dengan orang tua, sehingga ada perilaku yang adaptif tadi itu di normal. Dan konsistensi
Yang tidak kalah pentingnya konsistensi antara penerapan yang satu dengan penerapan yang berikutnya. Sekarang boleh pakai masker, besok lupa lagi orang tua nggak boleh. Yang ini boleh, ya itu membuat anak juga bingung. Itu konsistensi dari orang tua. Apa yang di samping itu juga konsistensi antara apa yang disampaikan oleh orang tua dengan perilaku sikap orang tua itu sendiri. Yang jelas sabar itu sangat penting yang harus dimiliki oleh orang tua ya, karena kesabaran itu akan merupakan sesuatu yang bisa membuat anak itu bisa happy, menyenangkan. Tapi sabar harus diikuti dengan disiplin. Saya kira itu Mbak Elvi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Bisa berdiskusi dengan saya ataupun dengan Pak Taufik nanti dan Pak Nawan. Saya kembalikan pada Mbak Elvi, mungkin ada hal-hal yang perlu saya ditanyakan pada saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa sekali, Prof. Terima kasih untuk materi yang sangat luar biasanya, untuk ilmu baru yang kami terima siang hari ini. Di mana kita sebagai orang tua maupun sebagai siswa nantinya hidup di era new normal ini, bagaimana kita tetap produktif, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Dan masih banyak ilmu lainnya yang telah Prof sampaikan tadi. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Nah, kami sudah merangkum beberapa pertanyaan, Prof, dari para peserta kita, di mana saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Ibu Fatmi Yatmi yang ingin bertanya kepada Prof, bagaimana memberikan pengertian kepada orang tua yang sudah jenuh dengan model pembelajaran daring, terutama orang tua yang memiliki anak masih sekolah dasar dan SMP, dan juga memiliki anak yang masih balita, sehingga anak-anaknya kurang terkontrol ketika belajar di rumah. Itu Prof, pertanyaan pertama dari Ibu Femi Yatmi kepada Prof, kami persilahkan. Terima kasih Bu Fatmiyati ya, Fatmiyati. Yep. Ya, itu. Bagaimana memberikan pengertian pada orang tua yang sudah mengalami kejenuhan terkait dengan pendampingan anak ya, terkait dengan belajar daring pada anak-anak begitu. Ya, yang ya begitu ya, yang belajar daring atau online di rumah. Terutama yang memiliki balita, Prof. Ya, yang terutama yang memiliki balita. Memang hal seperti itu tidak mudah, tetapi berarti kan orang tua yang harus paham itu. Orang tua pada dasarnya harus bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Kalau orang tua sudah memilih, berarti orang tua itu harus bertanggung jawab. Apapun itu bentuk pilihannya. Kalau ibu misalnya mempunyai balita, kita memberikan pengertian pada ibu-ibu yang mempunyai balita, mau tidak mau, ibu kan juga harus bertanggung jawab. Karena punya anak. Ya kan? Jadi anak itu kan harus dibesarkan, dididik dengan bagus. Tidak bisa, ya memang kalau kita rasakan semuanya saja, itu kan kita juga semua jenuh ya. Jenuh itu. Berarti orang tua itu harus memahami bahwa tugas fungsi orang tua itu tidak ringan, cukup berat sekali. Ya, itu yang pertama dipahamkan pada orang tua bahwa orang tua itu tugasnya tidak ringan. Mendidik, membesarkan anak menjadi anak yang berguna, bermanfaat di masa depan. Dan anak itu kan merupakan generasi penerus. Sehingga dalam mendidik pun kita tidak bisa asal-asalan. Jadi orang tua juga diberikan seperti itu, tidak bisa asal-asalan. Jangan mewarisi atau meninggalkan generasi penerus yang lemah, katanya Pak Taufik itu. Ya Pak Taufik ya. Maka kita harus memberikan meninggalkan generasi yang kuat. Kuat itu dalam konteks yang komprehensif. Saya kira itu bisa dipahamkan pada orang tua bahwa orang tua mempunyai tugas, fungsi, peran orang tua yang tidak ringan. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah berdiri menjadi orang tua, pilihan itu mereka harus bertanggung jawab. Orang tua harus bertanggung jawab, tidak boleh seenaknya sendiri begitu.
Nah, kalau seperti itu sudah menghadapi daring anak-anak yang balita, berarti orang tua kan juga harus belajar, karena kita harus bertanggung jawab apapun bentuknya. Kalau orang sudah bertanggung jawab, seberat apapun pasti dilalui. Itu harus dipahamkan pada orang tua semuanya saja begitu. Tidak bisa langsung kita lepas, wah dulu ketika tidak ada wabah bisa menyekolahkan, menitipkan anak mulai pagi sampai sore, enak sekali gitu, enak. Tapi sekarang tiba-tiba, wah itu kan bukan tanggung jawab lagi. Tadi sudah saya sampaikan pada di awal, orang tua adalah pendidik utama dan pertama, tidak ada yang bisa menggantikan dalam bentuk apapun. Begitu, terutama dalam konteks pendidikan informal di rumah, dan juga bisa mendukung keberhasilan, kesuksesan pendidikan formal di luar. Mulai dari pembentukan kepribadian, kecerdasan, budi pekerti dan sebagainya itu kan orang tua. Nah, kalau sementara orang tuanya jenuh, gimana anaknya nggak bisa bekerja maksimal, nggak bisa belajar daring. Nah itu, jadi pahamkanlah pada orang tua bahwa orang tua mempunyai fungsi, tugas, peran yang luar biasa. Dan sesuai dengan fungsi, tugas, peran yang luar biasa, orang tua nanti insya Allah kalau bisa mendidik anak yang soleh-solehan, nanti jaminannya di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua harus kalau sudah menentukan sesuatu, berani pada memilih sebagai orang tua, ibu ataupun bapak, mereka harus bisa bertanggung jawab. Tentunya kalau kita memahamkan pada orang tua tentunya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang halus ya, bahasa-bahasa yang halus yang bisa menyentuh hati pada para orang tua. Itu mungkin Mbak Elvi sekilas bisa seperti itu begitu. Baik, terima kasih Prof untuk jawabannya. Berarti kepada Ibu Fatmi, saya simpulkan jawabannya lebih kepada orang tua itu harus lebih sadar lagi, lebih mawas lagi tentang tanggung jawabnya sebagai orang tua. Demikian ya. Betul. Ya, nggak bisa disalahkan, anak nggak bisa disalahkan ya. Kalau apalagi usia 12 tahun ke bawah, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perilaku pengganggu pada anak misalnya anak-anak melakukan perilaku yang tidak menyenangkan, yang mengganggu, itu yang disalahkan bukan anaknya ya, tapi harus orang tua. Itu mungkin Mbak Elvi. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Karena keterbatasan waktu, mungkin untuk sesi pertama ini kita hanya menerima satu pertanyaan saja. Kita akan lanjutkan ke sesi kedua. Terima kasih Prof untuk pematerian yang bagus sekali. Terima kasih. Sama-sama. Bismillah. Baiklah, sesi pertama sudah berakhir. Kita akan segera memasuki sesi kedua, yaitu penyampaian materi